Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Merry Christmas, kids! Sorry, I'm wrong. Happy Passover. Nah, adik-adik, mana sih yang lebih penting, Natal atau Paskah? Tentu keduanya, adik-adik. Tanpa Natal tidak ada Paskah. Tanpa Paskah tidak ada keselamatan seperti yang kita terima saat ini. Oke. Nah, adik-adik, nanti kita akan mengadakan 2 acara loh. Satu Good Friday atau Jumat Agung di tanggal 15. Satu lagi Passover, Paskah di tanggal 17, adik-adik. Dicatat ya. Nah, kakak mau tanya nih, yang kemarin sudah daftar, apakah adik-adik sudah mendapatkan mystery box-nya? Nah, bagi yang belum, adik-adik bisa menghubungi kakak kalian di cabang masing-masing ya. Dan jangan lupa nih adik-adik, apakah adik-adik juga sudah mendaftar di link yang sudah kita bagikan? Karena nanti ibadah Paskahnya akan dilakukan secara Zoom ya. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik. Nanti di tanggal 15 dan di tanggal 17. God bless you. Halo Grace, wah boneka kamu lucu banget. Aku boleh minjem nggak? Enggak Nana takut rusak. Kok kamu pelit banget sih? Bercanda kok, ini boleh ya. Cuman jangan sampai rusak ya. Karena kan ini boneka favorit aku. Iya, tenang aja. Yuk kita main. Grace, bisa minta tolong nggak bantuin Mami sebentar? Oke Mami. Cici, Grace ke Mami dulu ya. Jagain ya, jangan sampai rusak. Iya, tenang aja. Oke. Wah, bonekanya lucu banget ya. Ada bandonya, ada tasnya, ada bajunya, ada kacamatanya lagi. Aku coba pakai deh. Yah, kok kayak gini sih jadinya? Cici apain kacamatanya? Tuh kan jadinya sekarang nggak bisa dipakai lagi. Iya, maaf. Kan Cici nggak sengaja ngerusakinnya. Maaf. Pokoknya aku kesel. Aku marah sama Cici. Kenapa Grace nangis? Ini loh kacamata dari boneka favorit aku rusak karena Cikesha. Pokoknya aku kesel, aku marah sama Cikesha. Udah, jangan kesel, jangan marah. Nih, Mami sekarang punya coklat kesukaan kamu. Bukan ini coklat yang kamu pengen dari kemarin-kemarin. Wah, coklat favorit aku. Terima kasih ya Mami. Iya, udah jangan kesel lagi ya. Aku makan ya Mami. Iya, makan ya. Yuk, Oke. udah. Wah, coklat favorit nih. Aku mau makan. Cuman makannya pelan-pelan. Halo Cici lagi apa? Wah, ada coklat. Mau dong. Cici lagi mau makan coklat favorit. Cuman Cici nggak mau bagi-bagi sama kamu. Ih, kenapa Cici Grace pelit banget sih sama Joan? Grace, ingat ya. Grace tidak boleh pelit. Grace harus berbagi sama Dede Joan. Iya, ini coklatnya dibagi 2. Ya udah sini aku aja yang bagi. Cici aja. Aku aja. Tuh kan Joan, semua coklatnya kan jadi jatuh nggak bisa dimakan lagi. Maaf Ci, nggak sengaja. Maaf, pokoknya Cici marah, Cici kesel. Kenapa semua orang bikin aku marah hari ini? Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan Grace sudah benar atau belum ya? Coba menurut adik-adik sudah benar atau belum? Pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini hingga selesai dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena adik-adik akan menemukan jawabannya pada firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik yang baik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya sebelum itu kita mau berdoa. Fold your hand and close your eyes. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatannya kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang sertai kami dalam beribadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kasih itu murah hati dan tidak sombong. Ada berapa coba buah-buah kok?
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kalau adik-adik udah bisa sabar, itu adik-adik artinya sudah punya satu buah roh. Ayo kita cari buah-buah roh yang lainnya ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Adik-adik, kita percaya Tuhan kita telah mati untuk kita dan telah menang melawan dosa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
adik-adik, salam kenal, nama kakak Karahel. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah lihat kan sama-sama cerita mengenai Grace. Waduh, Grace tadi ngerasa kesel banget sama Cici Keisha. Grace juga merasa marah banget sama dedeknya, Dede Joan. Nah, ada nggak di antara adik-adik yang pernah ngerasa kesel banget, marah banget seperti Grace tadi? Mungkin nggak cuman sama adik kakak, saudara adik-adik. Mungkin adik-adik merasa kesel, marah sama temen. Atau mungkin bahkan adik-adik merasa kesel, marah sama mama papa adik-adik. Ya, siapa yang pernah ngerasa kesel, marah? Coba angkat tangannya, kakak mau lihat. Waduh, banyak juga ya. Tapi tenang adik-adik, kakak juga pernah loh ngerasa kesel banget, marah banget sama orang yang ada di sekitar kakak. Nah, di ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama belajar nih, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan sama orang yang udah bikin kita kesel, orang yang udah bikin kita marah? Kita mau baca sama-sama di Roma 12 ayat 17. Kakak bacain ya buat adik-adik ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, di ayat Alkitab ini dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, untuk orang yang udah bikin kita kesel, orang yang udah bikin kita marah, apa sih yang baik yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, bener banget adik-adik, memaafkan. Mungkin kadang gak mudah juga ya untuk memaafkan, tapi kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Adik-adik tahu kan tokoh Yusuf? Ya adik-adik, Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Yusuf juga yang karena rasa iri hati saudara-saudaranya buang Yusuf ke dalam sumur kosong. Nggak hanya dibuang ke dalam sumur kosong aja adik-adik, Yusuf bahkan dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya. Kasihan banget ya Yusuf ya adik-adik ya, jahat banget ya saudara-saudaranya. Ya, tapi karena rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan Yusuf, Yusuf pada akhirnya bisa menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Dan pada saat kelaparan melanda seluruh negeri, semua orang datang berbondong-bondong kepada Yusuf untuk meminta bahan makanan kepada Yusuf. Termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Nah loh, Yusuf udah menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Dan semua orang, bahkan saudara-saudaranya meminta bahan makanan kepada Yusuf. Apakah ini waktunya Yusuf untuk membalas setiap kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf? Di Kejadian 45 ayat 4-8, mungkin adik-adik bisa baca di rumah, kita bisa lihat sama-sama bahwa Yusuf enggak membalas setiap kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya. Yusuf bahkan memaafkan saudara-saudaranya. Aduh, kok bisa ya Yusuf baik seperti itu ya? Oh ya bisa adik-adik, kenapa? Karena Yusuf tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Yusuf. Begitupun dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan adik-adik gak sembarangan. Tuhan Yesus punya rencana yang besar dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu lagi nyimpan dendam, nyimpan marah, nyimpan kekesalan dalam hati adik-adik. Tapi biarlah adik-adik mampu untuk memaafkan setiap orang yang udah bersalah kepada adik-adik. Bahkan orang yang udah bikin adik-adik kesel banget, marah banget. Nah, oke adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Kakak harapin banget nih adik-adik bisa belajar untuk mau memaafkan orang yang bahkan udah bikin adik-adik kesel, orang yang udah bikin adik-adik marah. Oke, sekian ibadah hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk sekali lagi lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan udah ingatkan kami untuk kami mau belajar memaafkan orang yang udah bikin kami kesel, orang yang udah bikin kami marah. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai kami sepanjang minggu ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan lupa kirimkan video-video kalian dan foto ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Happy Sunday, God bless you, bye! Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Sayang bersama Kak Seli. Tapi hari ini kakak tidak sendirian, tapi bersama... Hai teman-teman, kembali dengan saya Shen Benjamin Susanto. Nah kakak kali ini berdua bikinnya. Bikin apa ya craft kali ini? Bikin apa ya kak? Nah kakak bawa yang udah jadi nih. Kita akan membuat hiasan yang bisa adik-adik gantung di rumah adik-adik ya. Wah bagus ya kak. Bagus ya, karena tema craft kali ini adalah kakak kasih judul Jesus Walk With Us. Artinya kita harus mencontoh apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Oke adik-adik, sudah siap? Nah teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 kartus bekas, gunting, pensil, spidol atau pensil warna, dan lem. Pertama-tama ambil selembar kertas, kemudian adik-adik cetak telapak kakinya di atas kertas ini ya. Kemudian adik-adik gunting dan jadi seperti ini. Kemudian adik-adik ambil lagi kertas berikutnya dan adik-adik cetak di pola pertama. Tapi atasnya dibikin lengkungan seperti bikin sendal ya. Kemudian adik-adik gunting lagi. Dan jadi seperti ini. Kemudian ambil lagi kertas berikutnya. Adik-adik cetak lagi nih pola kedua. Tapi adik-adik gambarnya melebihi setengah senti ya dari pola yang kedua ini. Kemudian adik-adik gunting. Nah jadi seperti ini. Sekarang kita punya 3 bentuk ya. Selanjutnya kita satukan dengan menggunakan lem. Nah adik-adik yang tadi kita buat seperti ini akhirnya berubah menjadi seperti ini nih. Wah bagus ya kak. Jesus Walk With Us. Kenapa Jesus Walk With Us kak? Nah artinya bahwa Yesus itu ada di dalam diri adik-adik. Adik-adik itu harus menjadi contoh dimanapun adik-adik berada. Supaya mereka yang melihat adik-adik tuh penasaran siapa sih yang ada di dalam diri adik-adik. Kemudian mereka menjadi penasaran siapa sih Yesus itu. Akhirnya mereka mau mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Mengerti adik-adik? Nah kita ketemu lagi ya Sennya, kita pamitan dulu sama teman-teman. Kita jumpa lagi di Bible Craft berikutnya. Have fun, happy Sunday, and God bless you. Dah.